basmalah tiada upaya daya atas kehendaknya lah ulun bisa bicaranya, yaitu la haula wala quwata illa billahil azim. Apabila kita mengucap itu, sama aja kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau kun pemiliknya kita bersuara. Kita diperintahkan untuk bersuara emas dan berlian alias sejujurnya. Dia tidak berkata-kata, tidak bernama, tidak berwujud, hanya berkata-kata dengan jujur sejujurnya, tunduk setunduknya, alias bijaksana, adil dan beradab. Itulah yang dibawa Muhammad SAW kita. Ialah masalah Nabi dan Rasul sudah belum katakan. Apabila galau, nya pun masih mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kan salah. Cuma ikan bisa memuja makhluk, Tuhan pun maha cemburu. Paham? Nabi dan Rasul itu hak Tuhan. Yang menyuruh kita hidup di muka bumi ini Tuhan. Yang menjadi kemuliaan di diri kita adalah hak Tuhan. Yang mengaku Nabi dan Rasul ujungnya bisa wujud alias sombong. Dari Adam sampai anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alias Muhammad SAW, yang betulnya ajaran dari nenek moyangnya sampai saudaranya menjadi ketauhidan, yaitu hablum minallah, jadi tinggal hablum minanasya alias kalimat syahadat. Jadilah diri kita sendiri untuk membawa Alkitab kita sendiri alias mencari wawasan pengalaman yang kita disuruh Tuhan berjalan di muka bumi ini, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim. Artinya, wahai makhlukku berjalan di muka bumi ini dengan kebahagiaan yang sudah kuberikan nyata. Barakallah semuanya kebahagiaan. Surah Ar-Rahman, fabiaya ali rabbika tukadziban. Nikmat mana lagi wahai makhlukku sudah kuberikan, terjadinya lah kun fayakun tuh dari 17 langit dan bumi, semua makhluknya adalah hakku. Kita doakanlah jangan, sudah ada di batang tubuh kita, yaitu wujud kita dan bako. Nah, jadi ada di sana ulun bertanya, Dulak, bu juga sifat 20 tuh. Lalu ulun jawab, ulun mengatakan setiap ulun kisah wawasan pengalaman ulun dari sore itu sifat 20. Bagi yang paham, jangan bisa mengenal, mendengar dan melihat saudara kita mengatakan sifat 20. Caranya ini. Kita berjalan di muka bumi ini semuanya beda-beda mendapatkan keriduan Tuhan tuh, alias menjadi kemuliaan Tuhan tuh. Jadi Nabi itu kada habis, cuma sampai Muhammad mempersatukan ajaran dulu menjadi ketauhidan, hanya hablum minallah, jangan tiga hablum minasya. Itu masuk sini supaya kita mengenal diri kita dan pemiliknya, yaitu mengkaji diri, yaitu nanti dalam sifat 20, mengenal sifat-sifat Tuhan dulu. Tapi kita harus berjalan muka bumi ini, kadang kita hanya mengamalkan aja. Berjalan muka bumi untuk mengasihi, menyayangi apapun di kehendak Tuhan, kalau di kehendaknya. Ya Allah. Selalu tunduk dan taat. Kita kasih, kita sayangi anak binatang, tumbuhan, jin, olang dilambangkannya, malaikat, bintang, bulan, matahari, langit, awan, udara, api, air, tanah, dan gunung, termasuk manusia terakhir dari anak cucu Allah salam, alias kelompok manusia alias agama itu jangan terakhir masalah. Berbeda-beda macam agama dan akidah itu. Kita gagal paham alias selalu tumbuh dan sendiri membawa agama ini paling benar. Paham? Kenapa sudah menguasai sifat 20? I-nya di muka bumi ini hanya mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya upaya atas kehendaknya lah ini berjalan. Masalah benar dan salah itu hak mutlak Tuhan. Dia selalu mengatakan apa belum dilihatnya, hendak salah, hendak benar, dikatakan alhamdulillah. Tuh hirobil alamin. Semua milik Tuhan. Ulun bicara nih kehendak Tuhan, ulun melihat kehendak Tuhan, ulun berpikir kehendak Tuhan, karena akal dan nafsu itu yang sampai di budaknya, sampai sudah dalamnya, itu maksudnya tuh. Jadi kalau mengetahui sifat 20 tuh, ya Nabi aja om kisah. Jangan ulun, yang lain pun membawa semua batang tubuh kita nih alias wujud kita dan bakal tuh sudah kita bawa. Sebelum ada wujud Tuhan tuh ada, cuma gaib. Ya ciptaannya nih nah, wujudnya Tuhan sudah yang punya sifat yang namanya rahim, tetapi karena kesalahan aja untuk menggoda kita agar kita tidak mengingat Tuhan itu yang kita katakan hari-hari maka takbir lillahi ta'ala. Yalah, semua digodanya agar kita tersesat. Paham? Hati-hati ya. Jadi ada 4 cara anak menguasai sifat 20. Itu sebenarnya teori aja, multitafsir. Bagi lu sih kalau menyalahkan bagus saja. Sifat nafsiyah adalah yaitu wujud sebelum ada ciptaannya, ini kan ada pemiliknya sudah.
Ya kita ciptakannya kun payakun terjadilah wujud kita dan bakal kita. Nah, kemana kita mencari Tuhan itu? Sudah kita bawa nih kisahnya dengan kehendak Tuhan. Kalau dia mendengar kehendak Tuhan, kalau kehendak kita mengaku Tuhan, ujung-ujung bisa menjalankan dan membenarkan. Kalau bisa jadi diri sendiri kepada dirinya untuk meridhoi apapun yang kehendak Tuhan. Katakan alhamdulillah, apabila salah alhamdulillah, bila benar alhamdulillah. Itu rahasia kita kepada pemiliknya. Apabila yang salah di mata kita doakannya selalu mendapatkan taufik dan hidayah, jalan petunjuk yang baik. Itu maksudnya tuh. Sedangkan kedua salabiyah itu adalah yaitu kidam bako kitanya nah. Ya lo mutakalimun lil hawadis kiamuhu binafsihi wadaniyah kita ini adalah jasad raga wadah untuk selalu diberi Tuhan tempat yang baik membawa firman dan kewahyuan Tuhan itu. Jadi kewahyuan dan firman itu sudah dicari dah. Kewahyuan dah wujud kita nih. Allah berkehendak kun payakun tadi itu. Firman itu ya kita berkata-kata dengan sejujurnya membawa perkataan emas dan berlian itu nah. Kada munafik alias kada munafikin. Kada mendustai diri kita dan kada mendustai sesuatu kita. Ulun budak lain lah. Apabila ulun mendustai diri ulun dan mendustai kalian, ulun kira menyiksa diri ulun sendiri. Makanya was pengalaman ulun yang sudah alami ulun bongkar. Karena pian ambil lagi, kada pian ambil. Kerja masalah ulun kata alhamdulillah. Karena manusia itu ada yang awam, ada yang gagal paham, ada yang paham-pahaman. Mending menjadi orang yang awam tapi yang mengetahui kun payakun tuh terjadilah, ketimbang yang selalu banyak amalan tapi kada paham siapa pemiliknya. Ujungnya galau. Sholat pun siapa yang dihadap, iyalah kada paham. Ujungnya menyembah sejadah dan Ka'bah, paham? Ketiga, ma'ani itu adalah kodat yang ada hak dan kehendaknya. Kita berani mengkombina mencari wawas pengalaman yang dikatakan ilmu, hayat, sama basran, kalam. Yang kita bawa itu adalah mencari yang nyata dan yang gaib. Itu maksudnya. Kada punya ilmu kita ini hanya kita disuruh Tuhan berjalan, membawa Yasin wal Quran hakim, membawa kita sendiri, wawas pengalaman kita sendiri untuk kita bagi kepada saudara kita. Tapi kan boleh pemaksaan. Karena perjalanan kita sama perjalanan saudara kita beda. Hanya kita menasihat saja, kada boleh menyalahkan orang. Itu tujuannya ma'ani itu. Sedangkan keempat, manawiyah itu ada kurang lebih sama ma'ani, ilmu kalam. Kita harus punya akal dan pikiran untuk akal dan nafsu untuk berpikir sampai dalam kolbu. Yalah, hati ini, kolbu ini adalah rumah Baitullah Ruh, selalu berdialog pada nur ilahi itu. Yang mana nur ilahi itu? Iya, binatang, tumbuhan, jin, ngolombang, dan bangkannya, malaikat, bintang, bulan, matahari, awan, air, udara, langit, tanah, dan gunung, termasuk manusia. Itu adalah titisan sidina sirata mustaqim kita untuk mendapatkan keridhaan Tuhan. Kita kasih, kita sayang, tapi tak sesuatu yang kita miliki itu dibawa pulang. Karena kita datang kadang bawa apa-apa, telanjang bulat, bulik pun telanjang bulat, hanya kain kapan aja, simbol supaya kita ini sebelum mati ingat mati dulu, baru nikmat. Sebelum mati kita bertobat apa yang kesalahan kita. Itu maksudnya itulah sadar diri, harus berkaji diri bahwa manusia itu semua salah. Kadang ada salah, sedang Muhammad pun salah, cuma nya selalu menjadi maksum alias karena sujon. Itu maksudnya tuh. Jadi yang mulia siapa? Nabi itu mulia. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Nabi. Siapa yang mulia itu? Tuhan. Kalau ya Rasul itu ya awalnya dari Abu Arwah, jatnya, kehendaknya atau iradatnya bahaya ya. Kalau itu kan bisa apa-apa menjalin kaum ini, hanya memegang apapun kan bisa kita, karena cahaya kita nih, paham? Jadi kalau kita mengetahui Tuhan itu tidak berwujud, tidak bernama, tidak berkata-kata. Kalau Tuhan bernama-nama, jangan tubuh benar sendiri. Namanya adalah Lillah. Kita yang membawanya Ta'ala itulah. Usah dicari lagi. Tuhan sudah. Apabila kamu paham, menjadi dibagi dua. Sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan manawiyah itu menjadi dua. Duanya apa? Ya wujud di dalam bakau kita ini, dan di dalamnya ruhnya itu nah, atas perintah Tuhan. Kalau ruh itu hidupkannya, jangan kau katakan ruh itu Tuhan. Kita mendapatkan secercah cahaya supaya kita menjadi pejuang membawa wahyu Tuhan dan perintah Tuhan firman itu nah, untuk selalu sujud-sujudnya
insya Allah kita menjadi kemuliaan Tuhan. Harus Nabi itu, ya, Nabi itu kada habis. Iyalah, Nabi itu yang membawa siapa Dukairah itu? Iya itu malaikat Jibril. Apabila kita mau tobat nasuha, insya Allah kita didekatinya. Apabila kita apapun kita lakukan, selalu dibisikin jangan itu. Kada senang Tuhan. Paham? Apabila kita paham sudah, apapun kita lakukan, insya Allah diridho Tuhan. Sampai di bawah detik, sampai ajam dulu kita, insya Allah kita sekatal maut kada galau kena. Jasad kita ini diterima di bumi pertiwi ini, kali ini makan cacing belatung. Karena Tuhan kita dijaganya, dan roh kita kembali lagi di Abdul Arwah ya alias Rasulullah. Semua dikasih sayang Tuhan. Apabila hidup menjadi pesuruh Tuhan untuk membawa kewahyuan Tuhan, firman Tuhan, perkataan yang sejujurnya bijaksana, itu masuk untuk. Jadi kalau kita belajar sifat 20 hanya mendengar, melihat, berpikir, karena sampai kedap, ikan ujungnya kalau mau kena mengerjakan yang di bawah Muhammad itu sholat 5 waktu. Sedangkan beliau penemu sifat 20 itu, inya mengatakan kita sholat kalau kada paham, ujung-ujungnya hanya membukan aja, kita merugi. Hanya menyembah hampa alias menghadap hampa. Tujuan kita tuh mendirikan sholat itu supaya kita tunduk taat atas hak dan kehendak yang sekolah iradat kita. Setelah selesai kita mengabdi menjadi kaum ini, selalu kita kasih disayangi apa yang dimaksud kodak iradat itu, hak dan kehendak beliau itu. Hendak binatang, tumbuhan, jin, malaikat, bintang, bulan, matahari, dan manusia terakhir anak sudah Allah yang tumbuh menasan ini masalah agama dan akidah. Kita galau, ujungnya kan bisa mengasihi menyayangi, ujungnya saling semakin pula. Tujuan kita hanya mengasihi menyayangi semua apa dikehendaki Tuhan. Tapi tasutu yang kita miliki itu yang dimaksud Tuhan kepada Muhammad, menjadi Muhammad itu mendapatkan gelar rahmatil alamin. Ini bisa mengendalikan wujud kita bakalnya selalu menghargai apapun kehendak Tuhan. Itu maksudnya tuh. Tapi kadang-kadang salah persepsi belajar sama orang yang kada paham. Semua di dunia ini rahmat Allah tuh dijaga oleh Jibril alaihissalam itu. Nah, selalu dia mendekati orang yang mau tobat sesungguhnya. Karena kalau kita masih sadar bisa kembali. Ujung-ujung kalau lu katakan nih, oh paham ulun. Dia paham berkata siapa? Ikam kan nafsu ikam kah atau kehendak Tuhan? Jangan nafsu ikam, lalu ikam mencontek akibat perjalanan seorang anak Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alias Muhammad. Yang beda lah. Pertama Hindu tuh agama yang tertua, kelompok tertua maksudnya. Inilah baru Yahudi, Buddha, inilah Kristen dan Konghucu dan Islam. Pada Islam itu Tuhan memilikinya keselamatan, bahasa Indonesianya Islam itu. Siapa memiliki keselamatan? Tuhan, kalau bukan kita. Ujungnya kita bisa mengaku Tuhan. Contoh si Anu tuh, si Pulan tuh apabila kalau aku tolong, kalau aku dorong mati ditabrak kereta api. Ikam sombong ke Tuhan. Paham? Mudah-mudahan ulun bercerita pengalaman ini bagi yang paham, alhamdulillah. Bagi yang kada paham, kaji lagi. Jangan saling menyalahkan, karena perjalanan pian sama perjalanan beda. Paham? Alhamdulillah.